Bismillahirrahmanirrahim. Kita talim. Syurutun la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Bab 2 ya. Kita tamatkan. Ini dasar untuk menguatkan kajian kita penutup KJ dari psikoterapi dzikir. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali talqin zikir lagi dengan awalan syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila dunia sholih wa ila hadrati Syaikhul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bidnillah wa ridwahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takiyah jatina. Aku Susana Barwi Nur Jawaharul Muhammad. Aku Susana Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Qadiri Al-Madi Khalifatul Radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini dalam taklim ini agar bisa memahami dan Allah meridainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang marape saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurudin dunya wadin. Wassalatu wassalam ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin, hari ini kita tamatkan ya syarat daripada melafatkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ya. Jadi anda ingatkan lagi syaratnya ada 8 sampai sempurna ya. Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat mendasar ya. Salah satu penggalan dari syahadat awal. Ada syahadat, keduanya ke Rasulullah kan? Ya, perjanjian kita. Jadi itulah ajaran Islam. Kita makrifati. Wa ba'du. Syarat pengucapan kalimat la ilaha illallah bagi seorang mukmin
harus diketahui secara benar. Ada 8. Pertama, mengingatkan lagi, ma'rifatu makna la ilaha illallah. Ilmu tentang makna dari kalimat Allah sudah kita bahas. Yang kedua, i'tiqadun. Harus diyakini makna la ilaha illallah. Penjabarannya sudah kita bahas. Yang ketiga, al-ikhlasu ainda qauliha. Ikhlas ketika mengucapkannya. Harus murni, tidak terbawa kehendak yang lain. Semuanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah. Itu yang ketiga syarat membaca kalimat thayyibah. Prakteknya nanti ada di psikoterapi zikir. Karena itu didasari dulu nih, syarat keempat, asyidku, harus jujur mengucapkan ini. Syarat kelima, ahab ibarata la ilaha illallah, mencintai kalimat ini. Kalau sering dibaca, ujungnya kita akan mencintai kalimat ini, dan kalau mencintainya kita akan menjaganya, tidak akan mau melanggarnya. Ya, ini terkait dengan keyakinan yang lebih tinggi. Syarat keenamnya, ini yang akan kita bahas. Di syarat kelima ini kita dasari, Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Iqra' iwan. Itu syarat kelima. Gimana mencintai kalimat thayyibah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Hub dalam kajian tasawuf itu makomnya paling tinggi, Pak. Setelah hub ridho, ya. Setelah hub ridho, kalau kita mencintai sesuatu, apa juga dilakukan, Pak. Ya kan? Kalau kita dalam kehidupan dunia ditandingi cinta kita ke selain Allah, blank orang itu. Gimana cara nasihatinya? Gimana cara ngatasinnya? Pelajari kalimat thayyibah, rapalkan terus kalimat thayyibah, itu disebut talqin dzikir. Itu titik paling berat karakter seseorang, itu ditalqin. Sepakat tuh? Itu ada di dzikir. Ya.
Zikir penutupnya harus mengikuti sunnah. La ilaha illallah, itu mencintai kalimat itu. Artinya disimbolkan ke kalimat itu, karena kita mencintai Allah itu harus ada simbol. Simbolnya apa Pak? Zikir thayyibah. Itu makom tertinggi perjalanan ruhani untuk mengatasi karakter tandingan kalau kita mencintai harta, mencintai orang. Maka orang yang mencintai tandingan Allah, maka Allah akan melupakannya, maka dirinya pun akan lupa. Majnun. Sampai ya? Sampai Pak? Jadi ngatasinya nggak ada jalan. Serahkan kepada Allah, sebut nama Allah, cintai kalimat thayyibah. Itu disebut talqin zikir. Sampai ya? Masya Allah. Ini penting Pak. Ini yang kelima penting. Jadi nggak semudah itu syarat membaca kalimat thayyibah. Kalau nggak tahu makrifatnya repot, nggak ada hasilnya. Ya. Jadi kesimpulannya, boleh nggak kita mencintai selain Allah? Boleh, tapi prioritasnya harus kalah. Kalau kita mencintai istri, prioritas kita karena Allah, jadi bahasanya kasih sayang. Urus aja manahnya. Ya. Sekarang kan banyak orang menciptakan tandingan Pak. Masa sama istri suruh misalnya nggak jadi imam mau dia. Kacau nggak Pak? Laki-laki jadi imam takut bini gitu orang Minang. Itu sama juga dia perlu ditalkin tuh. Pernah kayak itu. Ya. Paminan nasi mayatakhiju min dunillahi andadaya yuhibuhum ohibullah walajina amanu asyadu hubbalillah. Itu kesimpulan dari ayat tadi ya. Jadi maknanya di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu. Banyak nggak orang sekarang Pak? Karena apa? Karena nggak paham kalimat thayyibah. Dasar pondasinya gitu. Jadi mereka itu seolah-olah kalau nggak ini nih nggak selesai. Kalau dengan nggak ini, wah itu gawat itu Pak. Kecanduan tuh. Ya. Maka ada makna kan. Kalau udah di makomat hub, nggak boleh ke yang lain Pak. Makomat hub itu makomat tinggi, di bawah ridho. Ya. Maka zikir-zikir untuk perjalanan ruhani itu yang lain dinafikan. Supaya sampai mendekat diri dengan mencintai kalimat thayyibah. Ya, itu Pak. Jadi janganlah ada tandingan zaman sekarang Pak. Ini berat memang. Adapun orang-orang yang beriman, mukmin pasti sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kaji lebih dalam di makom kelima ini, di syarat untuk membaca kalimat thayyibah ini, membahas dulu ya. Ada 3 perkara dalam hidup. Ada 3 masalah dalam hidup. 1 pokok. Pokok itu prioritas. 2 cabang. Dan ketiga lawan dari perkara tersebut. Lawan dari pokok, lawan dari cabang. Ya. Jadi dalam hidup ini cuma ada 3 perkara. Pertama pokok, kedua cabang, yang ketiga lawan dari kedua perkara tersebut. Itu bahasa tasawuf. Yaitu yang pertama pokok adalah kecintaan kita mutlak hanya kepada yang menciptakan kita. Itu pokok. Paham ya? Nah, paham ya? Nah, itu pokok Pak. Cabangnya adalah mencintai apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Orang mukmin. Ya. Betul? Jadi kalau antum orang mukmin tidak mencintai orang mukmin, kacau Pak. Masa orang mukmin, imam pula, ulama pula mencintai pastor Pak? Kacau ini. Kacau enggak? Kalau mencintai pastor kacau enggak Pak? Sodakoh dimasukin ke bursa efek, mabok nih, gila ini. Gimana tuh? Blank. Ilmu Islamnya blank. Itu jaminan Allah.
Sulit dinasihati, Pak. Nasihatilah orang yang kayak itu, Pak. Mabok, tunggu dulu, serahkan ke Allah. Kita yang mencintai kalimat itu. Setelah sadar baru kita cintai. Sampai ya? Jadi gimana solusinya? Kalau sulit sebenarnya. Ibunya Thayyibah, bapaknya Thayyibah. Selesai itu. Ya. Kenapa begitu? Karena dia mencintai cabang. Betul kan? Sedangkan hidup harus mencintai pokok. Maka perkara itu ada 3. Ya. Cabangnya adalah mencintai apa yang Allah cintai. Dan yang bertentangan dengan hal tersebut yaitu seorang membenci untuk kembali kepada kekufuran. Jadi nggak boleh kufur, Pak. Setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam kesusahan hidup. Ya, insya Allah. Ya, Nabi ini ngerti benar ilmunya. Kalau perkara karakter, kita contoh dengan dia. Sebenarnya bahasa ini sulit untuk kita jangkau kalau dia tidak mengikuti talqin, tidak mengikuti makna makrifat dari kalimat tauhid, ya. Sulit. Naikkan. Syarat ke-6 membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ada yang tahu syarat ke-6? Ketundukan. Tunduk, Pak. Syarat yang ke-6 ini harus tunduk. Dari apa yang ditentukan oleh la ilaha illallah. Harus tunduk. Nafikan Tuhan, tetapkan Allah. 2 rukun. Kalimat la ilaha illallah ada 2 rukun. Harus tunduk. Jadi antum nafikan tuh perkara Tuhan pikiran, Tuhan cemas, Tuhan kayak nafikan. Tunduklah hanya kepada perintah Allah. Berarti kita hanya mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Allah melalui Rasul. Nah, itu ketundukan. Dasarnya mana? Untuk syarat ke-6 dari kalimat thayyibah ini. Jadi kalau ingin jelasnya dia terunut ya dari atas, baca risalah sebelumnya. Kan ada videonya, Pak. Jadi hati-hati, kita memiliki senjata yang sangat kuat, kalimat tauhid. Kalau kita senjata itu nggak diasah, Pak, nggak dipahami, tajam nggak bisa itu, Pak. Nggak kan? Kita udah mulai ngasah tuh, ya. Tinggal kita ngebacoknya, Pak. Tuh, ngebacoknya, menebangnya, yaitu dengan selalu kita berzikir thayyibah. Sampai, Pak. Karena hutannya rame, Pak. Maka zikirnya pun harus berjamaah sebaiknya. Kalau hutannya cuma 1 pohon, ya sendiri aja lah. Apa ya? Itu gunanya kita zikir, psikoterapi dipahami secara berjamaah. Karena lawan kita berat, Pak. Ya. Kalau kita arahkan 1 orang, dia begitu itu karena ada orang lain, ada asbab. Betul kan? Dikeroyok dia. Belum masalah bisikan waswis fi sudurinas. Itu harus dinafikan dengan bersama. Ya, konteks-konteks itu yang kita mesti pahami, ya. Jadi yang ke-6 harus tunduk dengan kalimat thayyibah. Dan kenyataannya Allah berfirman di surat Luqman, surat 31 ayat 22, seimbang tuh nantinya. Insya Allah, Pak. Quran semuanya. Dasar dari kalimat ini untuk menjadi terapi yang dipraktekkan pada zikir la ilaha illallah, insya Allah akan kita praktekkan. Itu harus kita pahami. Dibaca yang ke-6 ini ketundukan. Ayat 22 Luqman surat 31. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Kita ikat mereka dengan tali Allah. Kalau tunduk dengan kalimat ini, kita punya senjata untuk mengikat yang jelek. Ya, itu Quran, Pak. Barang siapa wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Quran, kita punya kekuatan. Kalimat thayyibah itu bisa ngikat kejelekan, nggak bisa bergerak. Itu udah takin mutlak. Ya. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik, ya, karena terkurung. Diamkan dulu, terkurung, kita ikat dulu supaya jangan berontak nafsunya. Maka sungguh ia telah diikat berpegang kepada tali yang kuat. Sepakat, Pak? Sepakat? Ya, kita ikat itu untuk kebaikan. Nah, jadi nggak bisa sepele ya, kalimat thayyibah kuat sekali. Kan diterangkan oleh Allah melalui Quran kan, bukan apa kata pikiran kan. Jadi disinilah kita akan tahu yang dimaksud di sini adalah tali itu adalah la ilaha illallah, bukan tali ngikat, Pak. Talinya la ilaha illallah. Jadi kalau kita mentalkin melalui iktibar, itu bahasa nariknya itu la ilaha illallah, Pak. Ada hakul mubin, ada, Pak. Nah ini kalau di ilmu iktibar itu gimana ya? Lama, Pak, belajar. Tapi insya Allah Andung kasih tahu nanti pelan-pelan, Pak, ya. Nah. Allah juga kita kuatkan perkara yang ke-6 ini sebelum kita memasuki ke-7, ya. Ad-Jumar surat 39 ayat 54. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Kembali kepada kehidupan normal, ke Tuhan-Tuhan, bekerja, berpikir, kembali, itu Tuhan-Tuhan. Tapi berserahnya ke siapa, Pak? Halo, berserahnya kemana? Wa aslimul lahu, dia, huwa, Allah. Kalau berserah itu kepada Allah, kalau kembali normal itu kepada pikiran, tindakan, kecerdasan, normal aja. Tapi kalau tidak berserah kepada Allah, tempang lagi. Pikiran jadi Tuhan. Si anu paling bagus. Kacau, Pak. Sampai ya? Udah clear tuh sebenarnya. Jadi udah jelas di sini. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah, yaitu mereka yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, pasrahnya hanya kepada Allah, bukan kembali kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, betul kan? Maka Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan Allah, ya, nggak bisa, Pak. Ya. Tunduk, patuh terhadap segala perintah Allah, supaya kita diterima. Ketujuh, syarat ketujuh. Qabulun la ilaha illallah. Menerima la ilaha illallah. Syarat ketujuh ini
Syarat terakhir sebetulnya menerima kalimat ini, taklid saja, terima saja kandungan kalimat ini, karena kalimat ini mengandung penyendirian Allah, tauhid. Ya. Artinya qaulun la ilaha illallah itu murni, ikhlas. Ya, nah, berat juga nih. Dasarnya mana? Asy-Syafaat. Surat 37, 35, 36. Iqra, Iwan. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Banyak orang menyebut la ilaha illallah, akhirnya nyombong, sombong. Apakah saya harus meninggalkan berpikir? Apakah saya harus meninggalkan yang lain? Maka kalau itu dilakukan, sombong juga. Majnun. Apa Pak? Gila. Gimana menasihati orang gila kalau nggak ditalkin? Sepakat? Maka juga. Mudah-mudahan paham ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka, bahwasannya mereka apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka enggak mau, cuma di mulut saja, ngerti, tapi langsung bekerja akalnya tuh. Enggak perlu saya ikhtiar. Boleh ikhtiar, tapi itu kan puru, Pak. Bukan pokok ya. Maka puru dijadikan Tuhan, patahlah. Gila lah antum. Majnun. Nah, tuh. Ini semua Quran loh. Terima nggak ini kalimat, kandungan kalimat la ilaha illallah? Itu kita makrifati, itu yang ketujuh. Sebenarnya udah clear. Yang kedelapan kita sempurnakan. Syarat membaca kalimat la ilaha illallah adalah rafdulu alihati siwallah. Artinya ingkari sesembahan selain Allah. Dikuatkan lagi tuh. Ingkari. Ya. Mengingkari sesembahan selain Allah itu syarat ke-8, syarat terakhir dari kalimat la ilaha illallah harus dipahami sebenar-benarnya. Ini udah praktek. Dasarnya mana? Al-Baqarah, Pak. 256. Quran juga dasarnya. Berarti ini. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالله فقد استمسك بالعروة
ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sampai sempurnain itu Pak. Jadi ini kan udah tutup nih 8. Antum kalau ingin mendalami ilmu terapi secara thayyibah, secara tauhid, baca yang 8 tuh. Dari 1. Semua dari 1 sampai 8 itu Quran sandaran dalilnya. Yang kemarin hadir betul gak Quran dari 1 8? Kalau udah paham dari 1 sampai 8 mesti digimanain kalimat Allah, berarti kan kita paham tuh. Maka itu jadi senjata untuk memperbaiki diri kita juga orang lain. Itu ilmunya ada di terapi zikir nanti. Hanya mengucapkan la ilaha illallah clear semua. Sampai Pak? Masya Allah. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah saja, maka ia telah berpegang dengan senjata yang kuat, urwatul wusqa. Hebat nggak kalimat thayyibah Pak? Betul? Menjadi obat dan terapi yang kuat nggak? Kata siapa? Kata Allah. Nggak mungkin Allah bohong. Tapi sayangnya menjadi senjata kalimat la ilaha illallah itu ada 8 mesti dimakrifati. Jadi nggak perlu kaji tinggi-tinggi Pak. Pahami aja nih dari syarat membaca la ilaha illallah menjadi betul-betul kalau bahasa mudanya jimat yang kuat. Pahami itu. 1 sampai 8. Ya. Insya Allah Pak. Jadi senjata tuh. Dan ditutup kajian ini untuk menguatkan kalimat thayyibah dalam praktek psikoterapi memperbaiki manusia pada metode zikir. Rasulullah berfirman. Satu hadis penutupnya. Man qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yubadu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram harta darahnya. Sampai Pak? Haram harta dan darahnya, harus dilindungi. Hadis riwayat Muslim. Makanya seorang pentahalkin bagi orang yang mengobat ditambah awalan mankola. Tapi dalam ilmu tajwid mankola nggak boleh dilakukan, diamalkan oleh yang si sakit. Sampai Pak ya? Nanti dong jelaskan itu. Itulah syarat kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Karena udah dong clearkan tuh. Beribu kita membaca kalimat la ilaha illallah. Dasar menjadi kekuatan harus dimakrifati. Harus diilmui. Udah dong jabarkan ya. Semuanya bukan dari hadis, banyaknya dari Quran. Tolong diulang kaji. Karena itu manfaatnya bukan kita untuk jadi penterapis. Karena manusia itu sebenarnya harus bermanfaat kepada orang lain. Ya, jadilah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Mengobati, memberi harta, memberi rezeki. Ternyata induknya dolar Pak. La ilaha illallah. Gitu Pak. Bener gak? Ya, Masya Allah. Ya, kalau nggak percaya jadi bingung dong nih. Ya. Kalau nggak percaya bingung dong nih. Ya. Jadi itulah syaratnya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang
menyepelekan kalimat tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan, insya Allah, dan berlepas diri menjadi orang-orang yang musyrikin. Diingatkan sama Allah, Al-Zukhruf 26-27, innani bara'um mimma ta'budun ilalladzi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada yang menciptakan aku. Maka antum syah dijauhi dari musyrikin, munafikun. Aku, ya Allah, berlepas diri dari apa yang aku sembah Tuhan-Tuhan lain kecuali aku menyembah yang menciptakan aku. Sampai Pak? Itu Quran atau hadis? Quran, baca Zukhruf tuh. Itu amalin Pak, sebagai senjata. Sampai Pak? Yang aku sembah tuh yang menciptakan aku. Ya, bukan pikiran, bukan duit. Itu nggak ada faedahnya. Bukan dinafikan itu. Itu hanya perantara. Ya. Tapi kalau ini nggak ada, duitnya ada ruhnya nggak? Enggak, Pak. Ditutup Mumtahanah. Surat 60 ayat 4. Jadi nanti gini ya Pak ya. Untuk memakrifati kalimat thayyibah supaya menjadi manfaat untuk kita, siapa saja boleh. Ya. Tolong Quran yang dari pertama syarat itu, antum hidupin aja Quran itu. Sudah itu antum tafsirkan, maka ngerti kesimpulannya tuh. Ya, kalimat la ilaha illallah maka ngerti kesimpulannya menjadi thayyib, menjadi syifa, menjadi solusi. Ya, itu jadilah mufasir, maksudnya gitu, ya. Nah, insya Allah dibaca. Qad kanat lakum. Qad kanat lakum uswatun hasanatun ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya.
Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Penutup sholat, kepada siapa Pak kita berselawat? Kepada Bapak Tauhid Ibrahim. Coba kata, apa doa kalau yang diamanahkan bapak kita, anak kita, adik kita, kakak kita, menuhankan yang lain? Apa doanya? Ya Rob, kami Allah, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembalikan dia. Tunggu sampai Pak. Kalau masih dalam dirinya merasa dia berkemampuan memperbaiki orang itu, berarti dia jadi Tuhan. Gak bisa. Si penterapis juga mengakui dirinya dosa. Harus tobat juga. Siapapun orangnya. Nabi Ibrahim ngerti masalah tauhid. Gak berani dia menjadi penterapis. Tetap dia bertobat juga. Paham? Berat ya ilmu terapis thayyibah? Berat gak? Karena yang menyembuhkan bukan kita. Minta tolonglah pada sholat. Maka di sholat ada wudu. Ditutup dengan kalimat thayyibah. Dicontohkan kepada Bapak Ibrahim. Doanya ada kan? Kata siapa? Doa thayyibah. La ilaha illallah aja nggak ngerti ilmunya, kacau Pak. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa ilaikal masir. Kan gampang tuh. Tapi kalau nggak ngerti runut ilmu thayyibah Pak, percuma juga doa itu ya. Iya kan? Baca dulu dari atas Pak. Ya. Insya Allah. Aduh ini ilmu mahal nih. Ilmu mahal Pak. Kalaupun mengamalkannya, mentadaburinya, ilmu psikoterapi zikir ini, nasihat dong satu, ya, nasihat dong, bersihkan perutmu, syubhat aja jangan masuk, sampai Pak, kalau masih ada syubhat, ya, ada syubhat, maka kata-kata la ilaha illallah itu menghantam ke kamu, berani? Kalau ragu, ini halal Pak, tapi ragu mendapatkannya jangan minum. Sanggup nggak? Berat Pak jadi penterapis. Ya, untuk bermanfaat orang lain berat. Tapi penting Andung sampaikan konsep ini, karena konsep ini bukan kata pikiran. Semua konsep ini dari Quran. Duduk ya. Nah, sekarang kita bahas perkara ini yang lebih dalam lagi. Berkata mufassir ahlulnya dalam kalimat terapi thayyibah, namanya Syekh bin Baz Lamhanu rahimahullah. Dikumpulkan syarat-syarat dalam 2 bait. Syarat-syarat ini tergabung dalam 2 bait kata. Ilmu yakinin wa ikhlasin wa sidqika ma mahabatin wan kiyadin wal kabullaha wa zaidu taminu hal kafarani minka bimasiwal illahi minal asya'i qad uliha. Ilmui, yakinin, ikhlas, jujur, disertai kecintaan, ketundukan, penerimaan kepadanya,
kalimat thayyibah tadi, dan ditambahkan perkara yang ke-8, yaitu ingkari terhadap semua yang antum sembah. Yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antum berhak memegang tali kekuatan thayyibah. Duduk. Maka antum berhak memegang tali kekuatan thayyibah. Ini bukan ijazah. Ini penjelasan memahami psikoterapi zikir yang terakhir, ya. Jadi penting Pak kita dasari memahami psikoterapi zikir. Kalau antum sampaikan langsung psikoterapi zikir, nggak paham ini, jadi kekuatan nggak zikir la ilaha illallah? Tentunya tidak Pak, ya kan? Segala sesuatu harus aku yakin memakai sesuatu senjata, betul? Itulah Pak. Itulah syarat la ilaha illallah sampai sempurna ditutup dengan ke-8. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan di antara para ulama ada yang menyebutkan hanya 7 saja. Antum tidak akan pelit Pak. Tidak. Antum sampaikan ilmu itu nggak boleh disembunyikan. Karena mereka mengatakan bahwasannya yang ke-8 ini masuk syarat-syarat yang telah disebutkan. Mengikuti sunnah Rasul kan. Ya. Dan hanya untuk menyempurnakannya. Padahal yang ke-8 ini harus sampai ainul yakin. Bedah, talqin, zikir, inabahkan. Itu ilmunya Pak. Nggak percaya? Yang dilawan jangan yang duduk Pak. Lawan aja kalimat thayyibah Pak. Gempor antum. Kalau antum tahu ilmu kalimat thayyibah Pak, nggak ada yang ditakutin Pak. Sepakat nggak? Karena senjatanya adalah Allah. Dalam melafadzkan kalimat thayyibah tauhid, jangan digampangin Pak. Kenapa seorang mukmin menjadi penting untuk memakrifati kalimat thayyibah? Renungkan sama diri kita. Karena itu kalimat tauhid, esensi dari ajaran Islam itu sendiri, betul? Betul? Esensinya kalimat thayyibah. Itulah ketauhidan. Karena itu kita harus mengenal ciptaan manusia dibandingkan ciptaan makhluk-makhluk lainnya. Kenali. Malaikat itu masih kurang kalimat thayyibahnya. Binatang lagi nggak tahu tuh, nggak ada akal. Yang namanya makhluk Allah itu terbagi 3 macam Pak. Berapa? 3. Terbagi 3 jenis. Aulan, hunakal malaikatu. Pertama malaikat, makhluk Allah. Wadnawatani huwal hayawanatu. Kedua, bainal nawat halitu huwal basyarid du'afa'u. Pertama adalah malaikat. Jenis yang kedua adalah binatang. Adapun jenis yang ketiga adalah manusia yang lemah. Itulah jenis makhluk. Di mana Pak? Di dunia. Malaikat, kita bedah dulu ya, supaya paham terapinya. Innahum yurakizuna kullatimamihim alal aibadati. Fatta'atu wal aibadatu wad dzikru hiya tabi'atuhum wa kidawuhum. Mereka hanya memfokuskan dirinya secara murni pada ibadah saja. Itu malaikat. Taat saja, ibadah saja, kerjanya zikir saja adalah sifat dan makanan mereka. Malaikat itu makanannya taat, zikir, ibadah sama dengan nasi itu. Kalau ditanya makanan malaikat apa? Zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Itu makanan paling nikmat malaikat. Maka dia taat. Betul? Nah.
Mereka makan dan hidup dengan semua esensi tadi. Itu makhluk malaikat. Seperti ikan yang hidup di dalam air. Iktibarnya. Alas bantal mereka adalah air. Bukan kapuk. Betul kan? Malaikat tidak memiliki nafsu. Sengaja Allah ciptakan, makanya bisa kayak gitu. Karena mereka tidak dikaruniai syahwat, sehingga mereka suci dari hal tadi. Sempurna enggak? Tidak. Tidak sempurna itu. Masih di bawah kita. Maka malaikat tidak ada hak takdir pilihan, kecuali baik aja. Ya. Lantas apa yang mereka peroleh? Tidak memiliki nafsu di dalam jiwa. Karena mereka suci dari nafsu, maka tentu saja tidak ada usaha bagi mereka untuk melepaskan diri dari hawa nafsu. Nggak ada ikhtiar untuk melepaskan diri dari hawa nafsu. Pertanyaannya, ujian yang paling berat dalam hidup apa sih, Pak? Halo? Miskin, kecil, menahan. Bapak berani nggak menahan, dimarahin istri, Pak? Manggarete, Pak. Ada. Paling gawat adalah menahan. Kalau menahan makan minum murah, menahan marah, naik tuh tingkatan derajat saumnya. Aku tanya, yang paling berat ujian di atas dunia apa, Pak? Miskin, jomblo, kecil. Betul nggak, Pak? Yang paling berat menahan. Coba antum 3 jam menahan, nggak usah napas, mati antum. Berat kan? Aku jadi berang-berangan. Enggak, di depannya dong lah. Tahanlah, kalau orang tua gilo, tahan dulu. Indah jadi dewa ingin menyelesaikan. Tunggu dulu, Pak, serahkan ke Allah. Dah. Masalah saya kaji pulang uang. Gitu, Pak. Jadi malaikat tidak memiliki nafsu. Karena mereka suci, maka mereka tidak ada ikhtiar usaha untuk melepas dari hawa nafsu. Nggak ada. Benar kan? Jenis kedua apa? Binatang. Binatang, Pak. Runutnya gitu. Innahum madafuuna hasaranan birahibatin daniatin. Edhiyaf takiruna ila malakatil aqli allati yumkinu antakbahat jimahana jawatihim. Wanatijatan lidalika fahum layatahamaluna ayamas auliyatin alal itlaqi. Yang mana di dalam dirinya hanya ada nafsu belaka. Itu binatang. Benar. Isinya itu aja. Mereka tidak memiliki akal yang dapat mencegah mereka dari hawa nafsunya. Betul. Karenanya mereka juga tidak diberi beban tanggung jawab syariat. Makanya nggak ada di wow itu di neraka, Pak. Nggak ada. Yang ada sifat wow pada manusia di neraka. Sifat ular yang ada di manusia di neraka. Sampai, Pak? Yang asli esensi binatangnya nggak kena hukum itu. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Karena ketidakadaan. Sampai? Sampai. Kenali dulu diri. Adapun jenis ketiga, udah bahas sendiri aja lah. Manusia itu di antara malaikat dan binatang.
Maka ada hak pilih, hak bebas. Silakan mau jadi gilo ke binatang atau menjadi orang suci. Kan itu. Maka malaikat kena hisap, manusia kena hisap. Dia adu duo tadi. Terkaji-kaji ini enggak kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu angkoh. Jenis ketiga adalah manusia. Kita manusia ya. Alhamdulillah benar manusia. Ada malaikat, ada binatangnya, betul kan? Betul kan? Ada yang binatang aja enggak? Itu kan gawat nih. Mesti dipangan kau. Ada malaikat juga enggak? Gawat juga, Pak. Enggak disikut sampainya, Pak. Ya. Karyanya di majikir taruh isi. Jenis ketiga adalah manusia. Yang apa, Pak? Yang lemah. Tapi bisa menjadi kuat. Innahum yaz'amuna bainal akli, itu kuatnya. Wal raghabatid daniati. Fansabu kainihim. Malaikiyun wan nafsul akrubayimiyun. Mereka memiliki akal dan juga memiliki hawa nafsu. Siapa? Kita. Ada akal, ada hawa nafsu. Di mana ditaruhnya? Akal di bagian hati, hawa nafsu kebinatangan di bagian bawah. Makanya potongan manusia itu ada 3. Di hati malaikat, Pak. Disebut akal murni, tahu nggak? Di bawah, itu di tengah aras Allah, betul. Di tengah itu aras Allah, itu ada di manusia. Jadi Allah itu punya tempat dalam konsep iktibar pada hati kolbu manusia, betul kan? Garijanya manusia itu baik. Di binatang ada? Di malaikat ada. Karena malaikat itu asifatun kepada kesifatan ketaatan, gak ada nafsu. Sungguh? Nah, kayak. Jadi mereka memiliki akal juga hawa nafsu. Setengah dari dirinya adalah malaikat. Jadi katanya manusia setengahnya malah malaikat. Dan setengahnya lagi nggak enak kalau disebut apa binatang. Kayak betul, Pak. Mau nggak dikasih setengah binatang? Mau? Nggak mau lah. Nggak bingung lah. Ya, betul kan, Pak? Nggak bisa berkembang biak ya, Pak ya. Tuh. Bisa diibaratkan setengah ikan, setengah ular. Separuh ikan, separuh ular. Menurut orang Persia, iktibarnya gitu, Pak. Orang Persia ini aneh-aneh juga kalau ngasih iktibar makna. Ikan menarik dirinya ke laut. Betul? Ular menarik dirinya ke darat. Mereka selalu berada dalam peperangan, taruh itu ada di manusia. Parang. Malaikat, jo binatang tuh perang. Bukan setan itu kok ngomporin. Duduk aja. Jadi jangan salahin setan aja. Ya. Jangan, Pak. Kok gara-gara setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kala manusia itu menjadi binatang, maka setan masuk. Rancak kaji macam itu supaya jalin apa? Tuh. Terus sampai kiamat kita berada dalam pergulatan dan peperangan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 makhluk. Malaikat, manusia,
dan hewan. Itu bahasa enaknya ya. Betul kan? Ketiganya memiliki persamaan sekaligus ada perbedaannya. Kesamaannya, dong tanya apa? Kesamaannya. Persamaannya ketiganya sama-sama ciptaan Allah. Jadi kalau sama-sama ciptaan Allah, jangan jolim benar sih samui mana. Jangan jolim mana sama-sama ciptaan Allah. Kecoa main pijak saya. Ba aku ada di siko, deinyo diundang ya Wak, betul kan? Dek ndak bersih ya Wak. Tak boleh jolum. Karena itu biar gimana sejolim-jolim nyamuk ya, yang menyebarkan penyakit juga itu ciptaan Allah. Betul kan? Kalau kita harmoniskan mengakui itu ciptaan Allah, dia akan jahat sama kita. Kenapa mereka kucing jahat? Kok indah alun datang di suujon teh, kok habis apa kok? Ikan tuh, main laju saya. Habis saya laju itu ikan Pak. Awak pun enggak betul. Betul kan? Itulah ilmunya. Kenali ciptaan Allah itu. Supaya kita bisa menterapi pengobatan nanti. Betul kan? Loh. Ketiganya memiliki persamaan. Udah tahu persamaan tiga malaikat, manusia, hewan. Udah tahu ya? Kalau nggak tahu bingung tuh. Tanya sih jurusan tarbiyah di UIN, Pak. Bingung tuh, Pak. Pasti ke mahkamah kajinya. Udah terlalu pintar, Pak. Ya. Sama-sama ciptaan Allah. Konsepnya kalau menyebut kayak gitu, menghargai mereka. Tidak suudzon, karena sama-sama diciptakan Allah. Sama-sama makhluk Allah. Yakin? Yakin ya. Perbedaannya. Belum menjawab lagi. Kira-kira apa Pak perbedaannya? Terletak pada potensi yang dimiliki masing-masing ketiganya tadi. Itu perbedaannya. Potensinya. Bisa saja padusi jadi gilo. Walaupun dia pintar, bisa saja laki-laki jadi gilo. Betul nggak potensinya? Kan ada hak pilih. Betul kan? Itu perbedaannya terletak pada potensi yang dimiliki masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi akal kepada malaikat, tapi akalnya akal asli. Enggak sama dengan kita. Akal murni, akal ikhlas. Itu di malaikat. Ya. Kita murni akalnya. Ambo ikhlas. Itu punya malaikat, Pak. Di manusia ada enggak akal seperti akal murni malaikat? Ada. Para nabi, para wali. Bapak robah tuh. Akal itu dirobah, mendekati ke akal malaikat. Karena manusia bisa. Punya potensi. Memberikan potensi akal kepada malaikat tapi murni. Kelemahannya tidak punya nafsu. Itu perbedaannya dengan kita. Kalau kita punya nafsu, makanya ada kebinatangan. Sehingga wajar jika malaikat sangat patuh kepada Allah. Wajar nggak? Karena nggak ada hawa nafsu. Wajar. Jadi kalau ada orang cikaya jangan marah Pak. Karena ada hawa nafsu nggak boleh marah. Itu tarbiyah. Karena memang tidak punya kepentingan terhadap dirinya. Malaikat nggak ada. Sementara manusia memiliki akal, memiliki nafsu. Dengan begitu nafsulah yang menjadi, nafsu itu yang menjadi prioritas tantangan ketaatan. Maka nafsu itu untuk ditakin, dinafikan dengan thayyibah. Sampai? Beres gak? Tantangan taat itu di nafsu fokusnya. Bukan di akal, nafsu.
Dengan begitu nafsulah yang menjadi tantangan ketaatan terhadap Rabb-nya, terhadap Allah. Sedangkan hewan, perbedaannya ya, hanya memiliki nafsu tanpa akal. Udah tahu deh. Oleh karena itu hewan tidak memiliki beban taklif. Tahu nggak beban taklif? Beban syariat. Ya, nggak ada. Mandro buka kalau kambing mati. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Betul kan? Itu sebabnya Allah berfirman, perhatiin firman ini ya. Melonjak langsung ke tinggi tuh, Pak. Al-A'raf 179, baca. Walaqad ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. dikasih akal. Guno mato untuk malie nan ranca nan gagah. Ha, tempang antum. Prioritasnya itu apa, Pak? Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sampai Pak? Kok buruk sama parangnya pangijung? Tajam itu. Betul? Lihat tanda kekuasaan Allah. Ya. Kok ulah babiso mah, ya. Ya. Jangan digaduh letak padian saya di habitatnya, nah. Betul? Itu kekuasaan Allah. Betul? Tahu nan malah babini atau tidak babini, Pak. Kalau mato itu batu mali kekuasaan Allah. Tahu, tajam. Karena benar loh. Enggak, itu terapi. Dan kamu melihat kekuasaan Allah tadabur nggak kamu? Hati. Punya hati. Indak memahami, tidak mentadaburi firman Allah, betul kan? Punya telinga. Indak mau mendengar kalimat-kalimat Allah, betul enggak? Itu bagusnya. Lebih rendah mah daripada binatang. Maaf. Di Aji Amanah dari gunungan lebih rendah dari maaf dari wow. Malu malu ide macam itu. Pintar pun percuma. Maaf kato. Andong punya jemaah harus beres. Sepakat? Dengan kalimat thayyibah sedalam-dalamnya beres antum. Kalau ada jolim kita maklumi karena nggak ngerti hawa nafsunya. Ini sejalan kata sahabat
Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Ayat tadi direnungin sama dia, maka Sayyidina Ali ngomongnya gini, Pak. Man galaba aqluhu hawahu wa huwa asrafu minal malaikati. Wa man galaba hawahu aqlahu fa huwa adna minal bahaimi. Barang siapa yang akalnya mengalahkan hawa nafsunya, baraka pinter, terlampau pinter, kalah di hawa nafsu, maka ia lebih mulia dari malaikat. Dan barang siapa yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya, kalah pula tuh akalnya, menang hawa nafsunya, maka lebih rendah dari, maaf, lanjutkan salah, lebih rendah dari binatang. Karena benar dong, indah dong, ingin beres. Malaikat selamat karena pengetahuannya, akal murninya. Binatang selamat karena ketidaktahuannya. Manusia, anak cucu Adam, akan selalu bersengketa bacaka di dua hal tadi. Kalau tidak dapat petunjuk dari Quran, dari talim, tempang antum, gilo antum. Percaya? Itu poinnya. Oleh karena itu anak Adam lebih memilih ikuti akalnya, ke akal mana paling tinggi. Akal murni, akal malaikat, maka makom antum naik tuh. Sampai pada tingkatan akal murni, akal malaikat. Cahayanya menjadi cahaya murni. Mereka ini adalah para nabi dan para wali. Itu kaduma makomnya. Mereka telah terbebas dari kungkungan rasa takut. Karenanya dalam hal ini Allah berfirman, robah terus ke akal murni, akal ikhlas, pikiran murni, pikiran ikhlas. Al-Baqarah ayat 38. Iqra ya. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ulang 38. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Ulang. Qulna bitu قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. sampai pengen nggak ada sedih, pengen nggak khawatir hidup, amalkan kalimat thayyibah. Itu induk semua petunjuk. Sampai Pak?
Itu petunjuk dari Allah. Syariat akalnya tolong tadaburi Quran. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala anu tegaskan penutup kaji menyusun manusia dari dua partikel. Disusun manusia itu dari dua partikel, yaitu kemanusiaan dan kehewanan. Itu sebabnya saya tadihu kulu syai'in min kilali nagiti hitami. Segala sesuatu akan menjadi jelas. Apapun juga akan menjadi jelas dengan kebalikan-kebalikannya. Jadi kalau olam berbuat salah, jangan dihujat, Pak. Karena dengan berbuat salah kita tahu berbuat baik. Sampai. Kok dibela sini dong? Indah, itu petunjuk Allah. Maklumi, ya. Karena nggak makrifat kalimat thayyibah. Nggak boleh ngehujat. Setuju? Nggak boleh. Allah ngizinin berbuat begitu. Kita bantu supaya dia kembali kepada Allah. Duduk. Ada nan hujat mencikuy. Bersyukur nggak dia bertarbiyah ke kita? Mau antum yang digandungkan jadi satno? Ampun. Ariflah. Segala sesuatu akan menjadi jelas dengan kebalikan-kebalikannya. Itu kehendak Allah. Mustahil bagi kita untuk mengetahui sesuatu. Mustahil, Pak, kita tahu tanpa mau mengetahui kebalikannya. Setuju? Tetapi Allah tidak memiliki kebalikan. Jangan disamain, Pak. Allah nggak memiliki kebalikan. Kok disamuan pula di Allah? Karenanya para ulama tasawuf baru naik ke tasawuf nih, ke ruhani. Ngomongnya gini. Di sini baru ngerti kata-kata ini. Kun kanjan makfiyan wa ahbatu an arifa. Tahu artinya? Aku adalah gudang yang tersembunyi. Aku ingin diketahui. Itu ucapan Sayyidina Ali, makanya disebut gudang ilmu. Ali nggak pernah marah ke orang kafir, Pak. Karena dengan orang kafir dia tahu yang baiknya. Setuju? Begitu jadi orang arif. Untuk itulah maka Allah menciptakan dunia. Sepakat? Ada yang jelek, ada yang buruk, ya. Ini dari kegelapan diciptakannya. Dunia itu diciptakan dari kegelapan. Supaya dunia terangkan dengan thayyibah. Bisa menghentikan gempa, bisa menghentikan kejoliman. Umaroh kita jahat, umpama, Pak. Satu aja, Pak, jangan provinsi, Pak, kecamatan mengucapkan la ilaha illallah diarahkan kepada umaroh yang jahat, beres umaroh tuh, Pak. Ini enggak diperdebatkan kalimat thayyibah. Jadilah orang menolong. Kalau kita tidak bisa dengan tangan, dengan kekuatan Allah, tolonglah. Karena kegelapan itulah, dunia diciptakan dari kegelapan itulah julumat. Ya. Maka nampaklah cahayanya. Dengan kalimat thayyibah tadi. Demikian juga Nabi para wali berkata, intalik bikuli tabiati ila jami'i qallaikil. Pergilah dengan semua sifatku. Aku tidak mau diduakan. Sifat Allah. Berakhlaklah Allah kepada semua makhluk. Maka antum tidak akan susah menjadi penerang. Itu disebut pencerah. Mereka adalah penunjuk kepada cahaya Tuhan. Jadi kalau disimpulkan begini.
Ini menggambarkan dualitas sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu ada dualitas, Pak. Manusia memiliki sisi spiritual sekaligus insting biologis. Itu manusia. Sisi malaikat manusia. Sisi ini mewakili potensi spiritual. Maka perdalam spiritualnya secara Islam. Disitulah ada moral yang sangat tinggi. Ada kekuatan yang sangat tinggi. Akhirnya secara manusia memiliki akal budi yang sangat luar biasa luhurnya. Mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mampu. Memiliki empati yang mendalam terhadap sesama makhluk. Enggak manusia saja. Dorongan berkorban demi sesama akan ada. Sedangkan sisi binatang manusia, sisi ini mewakili berprasangka baik. Sisi binatang manusia mewakili apa, Pak? Kebutuhan fisik. Merupakan insting dasar manusia. Didorong nafsu biologis yang sangat mendasar. Fokus pada bertahan hidup. Maka dikasih nafsu. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada pertahanan hidup. Apalagi memiliki agresivitas alami tertentu. Agresif. Cari ke positifnya. Memenuhi kebutuhan fisik seketika. Lapar langsung makan. Betul? Egoisme demi keselamatan diri. Itu pakai. Bukan menandingi Tuhan. Kalau kita teraniaya pakai egois. Betul? Itu insting biologis kebinatangan. Dalam sisi positif. Secara potensial begitu Allah menciptakan manusia. Karenanya yang menjadi tolok ukurnya manusia apa? Taklif, syariat, akal. Jika tidak memiliki akal, maka taklif tidak berlaku. Betul? Nah, berikutnya adalah antara malaikat dan manusia. Lebih mulia siapa? Jawab. Iwan Haris? Bisa jawab? Antara malaikat manusia itu lebih mulia siapa? Apakah malaikat yang tidak memiliki nafsu dan mempunyai loyalitas ibadah total kepada Tuhannya? Atau sebaliknya, manusia lebih mulia daripada malaikat karena memiliki potensi nafsu dalam dirinya. Dengan nafsu itu maka menjadi beban sekaligus tantangan untuk menjadi loyalitas terhadap ibadah kepada Allah. Apakah beban itu menjadi nilai plus bagi manusia? Pertanyaan cuma. Muhasabah. Para ulama aja berbeda pendapat tuh, Pak. Tunjukin. Antara siapa yang lebih mulia? Malaikat atau manusia? Apakah malaikat atau manusia? Sebagian ulama berpendapat bahwa malaikat yang lebih mulia. Sebagian yang lain berpendapat sebaliknya. Kelompok yang berpendapat bahwa malaikat yang lebih mulia, kelompok ini adanya di akhirul zaman. Adalah kalangan, maaf, pakar filsafat. Maaf ya. Siapa lagi? Pakar psikologi Islam. Itulah Mu'tazilah modern. Malaikat lebih mulia. Dan juga sebagian ulama kalangan Asy'ariyah. Untuk memahami ini, insya Allah kita langsung praktek pada konsep
terapi psikoterapi thayyibah, zikir. Maka kita masuk kelompok yang benar. Supaya kita tidak masuk kelompok memuliakan malaikat, tapi kita yang mulia. Paham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi bekal untuk kita amalan dalam thayyibah dan menjadi solusi untuk kehidupan di keadaan kekinian. Paiduan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.